Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Rida Sofiatul Khofifah, NRP 68. Di sini saya mohon izin untuk mempresentasikan sekaligus memaparkan kasus yang saya dapatkan, yaitu mengenai kasus dari sindroma Cushing iatrogenik. Nah, di mana di kasus ini diceritakan ada pasien yang mengalami diagnosis sindroma Cushing. Nanti kenapa ini Cushing ini merupakan salah satu penyakit di mana terjadi hiperkortisolisme gitu. Jadi kadar hormon kortisolnya itu tinggi sekali gitu. Kok bisa tinggi? Nah, hormon kortisol ini kalau secara histologi dia itu disekresikan dari zona fasciculata. Jadi kan dia itu kan hormon kortisol itu disekresikan dari organ yang namanya itu kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama ada bagian korteks, kemudian ada bagian medula. Kemudian di bagian korteks dan di bagian medula ini mensekresikan hormonnya masing-masing berbeda-beda. Jadi sebenarnya adrenal gland ini banyak sekali hormon yang disekresikannya. Nah, ini ada beberapa area jaringan. Pertama di bagian korteks dan di bagian medula. Kita bahas yang korteks dulu. Nah, di bagian korteks ini terbagi menjadi 3 daerah. Ada daerah glomerulosa, ada daerah fasciculata, dan daerah reticularis gitu. Zona glomerulosa ini bentuknya itu kayak seperti sel-sel glomerulus gitu, dimana dia itu mensekresikan hormon berupa hormon mineral kortikoid gitu, dimana berfungsi dalam regulasi mineral balance, artinya regulasi keseimbangan mineral. Makanya hormon yang disekresikan itu adalah aldosteron. Makanya kalau ditanya aldosteron itu berasal dari mana, aldosteron itu merupakan salah satu mineral kortikoid yang disekresikan oleh zona glomerulosa di korteks kelenjar adrenal kayak gitu. Kemudian lanjut ke bagian zona fasciculata. Fasciculata ini adalah zona yang paling luas, di mana sel-selnya tuh kayak panjang-panjang gitu, berjajar bulat gitu ya, kayak pagar, di mana dia itu mensekresikan glukokortikoid yang meregulasikan metabolisme glukosa gitu, kayak berhubungan sama glukosa gitu. Jadi ketika hormon itu ada kortisol, ada kortikosterol dan kortison. Yang paling famous itu adalah kortisol ya. Kortisol, dimana si kortisol ini ketika dia tinggi biasanya itu akan ketika kadar hormon kortisol di dalam tubuh tinggi, dia itu akan berefek pada metabolisme regulasi metabolisme glukosa, karena memang sesuai fungsinya kan, glukokortikoid. Kemudian zona reticularis. Nah, dari zona reticularis ini dia itu karena rete ya, dia itu mensekresikan hormon steroid, hormon androgen. Ini adalah hormon seks yang menstimulasi maskulin, pembentukan maskulin. Jadi dia tuh kayak hormon seks androgen gitulah ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, hormon-hormon di kelenjar adrenal ini merupakan hormon steroid gitu, kayak lemak gitu kan, lemak ya. Kalau dilihat dari kayak pembentukan unsur kimianya itu gitu ya. Kemudian lanjut dari sini dari korteks itu ke medula adrenal, di mana si medula adrenal ini dia tuh mensekresikan hormon stres, yaitu dia tuh menstimulasi simpatik afferent nervous system, yaitu berupa epinefrin dan norepinefrin. Jadi dia tuh intinya tadi hormon kortisol dia tuh disekresikan dari glukokortikoid zona fasciculata dari kelenjar adrenal. Ini secara basic science histologi. Nah, untuk anatominya kita lihat nih, si kelenjar adrenal ini letaknya tuh ada di superior dari ginjal ya. Superior dari ginjal teman-teman ya. Superior dari ginjal, dimana si ginjal sendiri kan letaknya itu ada di lumbal ya, di lumbal. Oke. Nah, ini kalau secara suplai
suplai darah yang menuju ke kelenjar adrenal ini ada arteri suprarenal superior, ada yang middle, ada yang inferior gitu. Jadi gampang sebenarnya ya. Ada arteri suprarenal superior, tengah-tengah tuh apa ya bahasa latinnya, pokoknya middle, sama arteri suprarenal inferior kayak gitu. Nah ini arterinya yang memperdarahi kelenjar adrenal. Nah ini sama sebetulnya gambarannya, dimana tuh kan ada mineral kortikoid, ada glukokortikoid, dan gonadokortikoid gitu ya, kortikoid. Jadi semuanya tuh glukokortikoid kayak gitu. Nah ini medula mensekresikan katekolamin. Katekolamin yaitu ada epinefrin dan norepinefrin. Untuk histologinya ada zona glomerulosa yaitu berupa mineral kortikoid, dan zona tadi itu apa? Fasciculata glukokortikoid, dan zona reticularis berupa gonadokortikoid. Nah ini kapsul ya, oke gitulah ya. Nah ini juga ada gambaran arteri supply-nya, itu ada arteri suprarenal superior. Nah sebenarnya dari mana sih arteri suprarenalnya itu? Dia itu cabang dari arteri predicus inferior ya, dari aorta abdominal. Ini aorta abdominal itu yang paling gede. Jadi si aorta abdominal dia itu punya cabang yaitu arteri phrenicus superior. Terus dia itu bercabang lagi jadi arteri suprarenal superior. Terus yang middle itu asalnya itu dari mana? Dari aorta abdominalnya langsung, kayak tengah-tengah langsung. Sedangkan kalau yang arteri suprarenal inferior itu berasal dari arteri renalis ya, dari arteri renalis dari bawah gitu ya, dari bawah. Oke, kita rangkum. Jadi yang superior ini berasal dari apa tadi tuh? Arteri phrenicus superior. Sedangkan yang middle itu berasal dari aorta abdominalis, sedangkan dari yang inferior berasal dari arteri renalis. Terus untuk persarafan yang mempersarafi dari kelenjar gland adrenal ini ada simpatik, preganglionik dari nervus splenicus. Nah kayak gitu. Postganglionik di medula. Terus untuk venanya sendiri itu ada vena suprarenal kanan dan vena suprarenal kiri kayak gitu. Vena suprarenal kanan itu dia itu akan OTW-nya ke vena cava inferior ya, yang kanan itu langsung ke vena cava inferior. Sedangkan kalau yang kiri itu OTW-nya ke vena renalis kiri. Oke. Jadi dia tuh ke ginjal dulu ya, ke vena ginjal dulu kalau yang kiri. Kalau yang kanan, karena letaknya di posisinya dua, dia langsung ke vena apa? Ini nih, ke kanan. Nah ini di kanan dia langsung ke vena inferior ya, vena cava inferior gitu. Terus untuk drainase limfonodus, dia itu drainasi itu ada limfonodus lateral aortik. Jadi dia tuh kan dekat dengan aorta ya. Iya, dekat dengan aorta. Nah di sana tuh ada banyak limfonodus. Nah kayak gitu, itu drainase limfatiknya. Oke, ini juga sama sebetulnya gambarannya itu kayak gini ya. Suprarenal arteri, cabang dari arteri phrenicus inferior. Terus ada middle, arteri suprarenal middle itu berasal dari aorta abdominalis, yang inferior dari arteri renalis. Nah ini apa namanya? Kayak gini gitu ya. Pembuluh darah yang memperdarahi si kelenjar adrenal, bentuknya kayak gini katanya gitu. Terus ini juga sama. Nah ini adalah bentuk anatomis dari si kelenjar adrenal. Dia tuh bentuknya tuh kayak piramid gitu, tapi beda gitu kalau yang kanan sama yang kiri tuh. Kalau yang kanan itu lebih ke apa gitu, intinya kayak yang satu piramid, yang satu kubah katanya gitu. Kanan dan kiri itu beda, tapi ya kurang lebih mirip lah ya, secara fungsi dan histologi juga sama, cuman yang membedakannya bentuk anatomisnya yang sedikit berbeda antara yang kelenjar yang kanan sama yang kiri. Nah ini kita tadi saya sudah jelasin secara
sekresi hormonnya. Nah ini bentuknya, ini yang zona glomerulosa fasciculata ini yang paling luas. Nah ini yang reticularis gitu, karena ya bentuknya kayak jala gini kan, terus di akhirnya bentuknya medula. Ini yang microscopic section. Nah ini kalau di tubuh kita posisinya itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga tadi aldosteron mineralocorticoid, karena tadi si zona glomerulosa ini si zona glomerulosa ini dia berfungsi dalam mineralocorticoid mensekresikan aldosteron. Dia tuh berfungsi dalam regulasi pembuluh darah ya, dan keseimbangan elektrolit ya. Jadi dia itu ketika ada aldosteron ya, jadi absorpsi natrium, terjadi retensi air kayak gitu-gitu, meningkatkan tekanan darah, sekresi helium kayak gitu. Terus zona fasciculata karena glukokortikoid, ada kortisol, efeknya itu adalah gula darah meningkat dan sistem imun menurun. Aids in metabolism. Aids itu apa artinya? Gak tahu, lupa. Jadi kalau kortisol naik, gula darah jadi naik karena dia tuh berhubungan sama regulasi metabolisme glukosa, sistem imun jadi turun. Gonadotropik ya, jadi makanya kortisol ini adalah hormon stres ya teman-teman. Jadi kalau kortisol tinggi, sistem imun jadi nurun. Nah ini hati-hati gitu ya, makanya jangan stres ya, karena efeknya kayak gini ya, sistem imun jadi nurun, terus bikin glukosa darah jadi naik kayak gitu. Udah, apa lagi? Ini sama ya. Oke. Nah, kita balik lagi ke kasusnya. Nah, udah ya. Jadi itu tuh secara gambaran fisiologis, ya secara anatomis, fisiologis, histologis gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, di sini saya tuh nggak ngegambar yang bagus-bagus gitu ya. Yang penting kayak kita paham aja gitu. Nah, jadi kan di kasus ini diceritain kalau laki-laki usianya 28 tahun, bengkak pada muka dan kedua kaki. Nah, jadi dia itu datang ke dokter, gejala utamanya, dok saya bengkak-bengkak nih, gendut gitu ya, maksudnya kayak naik berat badan gitu. Nah dia tuh datang dengan keluhan bengkak. Kok bisa bengkak gitu ya, kok bisa dia itu jadi edem gitu. Nah berarti kita sebagai dokter itu langsung bercabang ya pikirannya, dimana bengkak ini bisa terjadi karena banyak hal gitu. Bisa karena ada infeksi, bisa trauma, atau ada penumpukan cairan. Kita berpikir bahwa bengkak yang terjadi ini bisa karena penumpukan cairan atau ada lipolisis. Ada lipolisis, intinya dia tuh lipolisis, ada apa namanya? Ya pokoknya dia lipolisis deh ya. Dia itu lipolisis, terus ada penumpukan cairan gitu di muka dan kedua kaki gitu. Sebetulnya bengkak ini kan bisa macam-macam, bisa infeksi, bisa trauma gitu ya. Kita berpikirnya ya udah sih berarti ini karena ada penumpukan cairan kayak lemak gitu. Terus ditanyain deh gimana berat badannya, makin naik. Iya naik dok, katanya makin naik. Terus ada garis ungu pada perut gitu ya. Ini bisa jadi karena berat badannya naik cepet nih, jadi kayak kulitnya tuh kayak elastis gitu kan, kayak emerald gitu kan. Terus ada nyeri ulu hati, BHB hitam negatif. Kenapa kok bisa kayak gitu ya. Nah kemungkinan besar berat badan naik itu bisa karena memang si pasien ini makannya banyak, bisa karena gangguan hormon gitu. Karena berat badan naik ini bisa karena dari peningkatan kortisol yang membuat lipolisis kayak gitu. Jadi ini tuh bisa karena hormon ya, hormon. Kok gak bisa? Bentar. Nah jadi si berat badan naik ini salah. Jadi si berat badan naik ini bisa karena ada peningkatan kortisol gitu. Peningkatan kortisol yang bikin efeknya lipolisis. Jadi pecah lemak ini juga karena penumpukan cairan gitu ya.
karena penumpukan cairan. Kenapa? Ya bisa jadi karena lipolisis juga. Terus intinya kenapa? Sebab utamanya ya bisa aja karena ya gangguan hormon gitu. Hormonnya apa? Hormonnya kortisol. Terus timbul garis ungu pada perut. Nah, timbul garis ungu pada perut ini bisa disebut dengan striae gitu ya. Striae dimana disebabkan karena peragangan kulit akibat bertambahnya berat badan gitu. Jadi timbul garis ungu ini disebut dengan striae karena peragangan. Kenapa? Karena berat badannya naik gitu. Berat badannya naik secara cepat. Terus nyeri ulu hati. Nah, nyeri ulu hati ini kan kalau nyeri ulu hati ini kan bisa aja karena sekresi HCl ya. Dimana kan lambung ini dia mensekresikan asam klorida, ternyata reflux nih ke esofagus. Nah, bisa aja dia ada ulkus gitu ya, ulkus lambung. Terus BAB hitam. Nah, BAB hitam ini karena jadi ini tuh bisa karena ada sekresi HCl. Terus BAB hitam karena apa nih? BAB hitam bisa aja karena apa? Nah, tapi kan dia negatif, berarti emang nggak ada perdarahan di pencernaannya, aman berarti ya, pencernaannya aman. Terus sejak 1 tahun yang lalu sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Tadi di ini ya, KU-nya udah bengkak, penumpukan cairan, lipolisis, gangguan hormon. Berat badan naik bisa karena emang makannya banyak, atau bisa aja karena memang dia tuh gangguan hormon juga kan, lipolisis gitu ya, kortisol ya banyak. Terus timbul garis ungu. Dan ini tuh disebut dengan striae. Gak tau bahasa gimana ya, striae kayak gitulah. Peragangan, jadi kayak semacam stretch mark ya, kayak ibu hamil dia kan meral perutnya, habis itu kempes lagi timbul stretch mark akibat peragangan itu kan, peragangan tubuh kayak perut gitu kan, timbul garis ungu. Nyeri ulu hati karena sekresi HCl BAB hitam ya, berarti emang nggak ada gangguan pencernaan, nggak ada perdarahan di pencernaannya. Terus sejak 1 tahun yang lalu DX, ternyata dia itu ada riwayat penyakit nih gitu ya, ditanyain ibu bapak pernah sakit apa nih dulu? Ini dok, saya sakit gout gitu ya, sakit gout arthritis, saya lupa gout arthritis itu penyakit apa, tapi intinya si gout arthritis itu dia itu dikasih tata laksana berupa ini teman-teman ya, berupa dexamethasone sama allopurinol. Jadi itu kayak gangguan apa gitu ya, lupa deh. Nah, intinya tata laksana itu harus dikasih dexa sama dikasih allopurinol. Sedangkan si dexa ini tuh ada efek sampingnya gitu ya, efek samping obat gitu. Ya, jadi si dexa sama si allopurinol ini pokoknya ada efek sampingnya, dan nanti kita jelasin ya efek sampingnya apa gitu. Terus sering timbul ini tuh keluhan sendi bengkak karena sering konsumsi jeroan. Lalu karena keluhan membaik, pasien membeli sendiri dexamethasone gitu. Terus dalam 2 bulan terakhir ternyata berat badannya naik 8 kilo. Nah, ini kan kalau terlalu drastis ini kan berarti ada sesuatu gitu. Pipinya tambah gemuk. Nah, ini kalau pipi tambah gemuk ini khas ya, itu disebut dengan apa yang face itu tuh, moon face, bulat ya. Bulat itu apa? Moon ya, moon face. Terlihat kemerahan, banyak jerawat ya, mungkin karena ini imunnya turun ya. Terus bahu dan leher bagian belakang tampak menonjol. Ini apa? Kayak kerbau ya, unta juga, apa, buffalo ham. Sulit tidur. Nah, ini mungkin aja ada gangguan irama sirkadian. Nah, siapakah yang mengatur gangguan irama sirkadian ini? Yang ngatur adalah hormon
yang ngatur apa? Kelenjar pineal kalau nggak salah ya, kelenjar pineal yang ada di mana? Yang ada di pokoknya siklus bangun tidur itu dipengaruhi oleh kortisol dan melatonin. Jadi si kortisol, sedangkan kita tahu di sini tuh ada gangguan hormon kortisol. Terus melatonin ini bikin jadi si dexamethasone ini bikin gangguan melatonin gitu. Jadi melatonin itu jadi turun. Jadilah gangguan sirkadian akibat si efek samping dexamethasone ini. Kulit mudah luka bila digaruk, udah luka, memar, muncul garis kemerahan di perut ya, striae, bagian dalam dan paha. Kadang kedua tongkai terasa lemah. Nah ini kenapa nih lemah? Ini tuh karena proteolisis, teman-teman. Akibat apa ya? Akibat gangguan hormon tadi, si kortisol naik. Terus 1 tahun yang lalu diberi dexamethasone allopurinol karena keluhan membaik, pasien beli sendiri, toko obatnya nyari sendi, konsumsi 1 tahun terakhir. Wah, ini ya dexanya jangka panjang. Ini jangka panjang, otomatis nih kalau ada jangka panjang kemungkinan bakal ada efek samping obat ya. Di DM disangkal. Nah ini kenapa ditanyain? Karena mungkin aja sih, maksudnya ditanyain apakah sebelumnya ini kan gini ya, kenapa ditanyain DM? Nah sebenarnya si Cushing syndrome ini kan hormon kortisol, sedangkan hormon kortisol itu berhubungan sama glukokortikoid. Dan glukokortikoid ini tentang regulasi metabolisme glukosa gitu. Jadi dia tuh ada semacam metabolisme berhubungan sama metabolisme glukosa sebenarnya si kortisol ini tuh. Nah sebenarnya si gangguan metabolisme glukosa ini apakah memang dari DM-nya kah? Apakah dari si gangguan hormonnya gitu? Makanya tanyain. Oh berarti karena di sini DM-nya disangka, otomatis dong si DM-nya itu enggak gitu ya. DM-nya enggak gitu. Makanya ya udah ternyata memang bisa memperkuat nih, bisa aja dia ada gangguan hormon. Terus tidak ada riwayat penyakit keluarga. Ya bukannya ini bukan karena keluarga yang nggak ada herediter, berarti nggak ada genetik. Terus riwayat minum alkoholnya enggak gitu ya. Ya udah sih, ini bukan karena riwayat penyakit sosial juga. Nah terus aku pengen sedikit jelasin lagi sih tentang ini dari anamnesisnya. Tadi yang pertama sulit tidur. Tadi kan sulit tidur itu karena gangguan irama sirkadian, karena ada kortisol sama si melatonin yang si melatonin ini tuh ya pokoknya karena efek samping si dexamethasone, jadi melatoninnya turun, otomatis terganggu siklus sirkadian dan jadi sulit tidur. Terus kulitnya tuh mudah luka, bila digaruk tuh mudah memar, striae. Nah jadi kenapa sih bisa mudah luka? Karena dia itu menipis ya teman-teman. Kulitnya tuh ada penipisan. Kulit itu penipisan jaringan kulit dan pembuluh darah kapiler, dimana kita tahu kalau si kortisol, si glukokortikoid ya, si dexamethasone ya, pokoknya kan dexamethasone itu termasuk dalam glukokortikoid ya teman-teman. Nah si glukokortikoid ini memicu proteolisis. Jadi kenapa, pokoknya kalau saya bilang dexamethasone itu ingetnya ke glukokortikoid gitu, karena dia itu ya jenis steroid juga ya. Steroid itu secara fungsi mirip gitu ya, mirip secara fisiologisnya, pokoknya ingat aja. Tapi ini mah kortisol yang dari obat gitu, dari obat. Sebenarnya kortisol itu kan ada kortisol dari tubuh sendiri, otomatis tubuh itu kan nge-secretion kortisol. Ada kortisol yang emang dari obat dari luar gitu, dari luar. Tapi yang kita bicarakan ini sebenarnya kortisolnya itu dari eksogen gitu ya, dari luar. Karena tuh obatnya banyak, jangka panjang, otomatis terakumulasi dalam tubuhnya banyak, bersirkulasi dalam darah banyak. Pokoknya kortisol naik itu kan glukokortikoid naik. Nah efeknya apa? Dia itu memicu proteolisis teman-teman. Jadi ini tuh sebenarnya berhubungan sama proteolisis juga gitu. Selain tadi kakinya lemah, kulit juga kan dia itu ada penipisan jaringan karena proteolisis, akibat karena
ya udah sintesis kolagennya itu jadi turun, jadi berkurang, dan jadi ada rusak lah kolagennya. Sedangkan kolagen ini berfungsi dalam biar kulit itu kuat gitu ya, di jaringan tuh ada kolagen itu biar kuat. Terus nah kenapa sih si Dexa ini bikin efek sampingnya lumayan gitu ya, karena dia itu kerjanya itu gimana ya, dia tuh kerjanya itu mengikat reseptor yang sama dengan kortisol teman-teman, sehingga menimbulkan efek yang sama dengan kortisol endogen, sehingga timbullah lipolisis. Jadi dia itu mempunyai efek yang sama dengan, dia itu mengikat reseptor yang sama dengan kortisol gitu. Jadi dia itu reseptor kortisol. Jadi dia itu kayak apa ya? Dia itu si dexamethasone itu ekspresi selektif reseptor kortisol di jaringan adiposa yang berbeda, sehingga lipid-lipidnya terakumulasi pada jaringan adiposa. Jadi dia itu kan memiliki kerja yang mirip dengan si dexamethasone ini, memiliki ekspresi selektif reseptor kortisol. Bentar ini aku belum paham sebenarnya. Obat ini mengikat reseptor yang sama dengan kortisol. Oke. Jadi si kortisol ini kan nempel di suatu reseptor gitu ya teman-teman. Ternyata si Dexa ini juga memiliki kerja yang serupa dengan kortisol, yaitu nempel di reseptornya kortisol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ya pokoknya dia tuh kayak kompetitif lah sama berkompetitif sama kortisolnya endogen, tapi ini kan kortisolnya eksogen. Akhirnya efeknya itu adalah lipolisis, ekspresi selektif reseptor kortisol di jaringan adiposa yang berbeda. Jadi selain dia proteolisis, dia itu karena lipolisis ya kayak mecah lemak sebetulnya. Lipid-lipid ini malah terakumulasi di jaringan adiposa sentral, di wajah, di punggung kayak gitu. Makanya dia itu tampak bulat-bulat ya, moon face, tampak buffalo ham. Jadi dia tuh kayak si lemak-lemaknya itu kan dia lipolisis yang harusnya kayak di otot gitu, dia malah dipecah terus malah terakumulasi di jaringan adiposa sentral, di wajah gitu ya, di punuk itu kan kayak ngumpul gitu kan. Itu apa? Akibat karena si kortisol eksogen dari dexamethasone gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu pokoknya sebenarnya ini sudah sangat khas ya, ini sangat khas terjadi pada Cushing syndrome. Terus tadi dia dikasih dia kan Dexa ya udah. Dexa, jadi Dexa ini adalah obat glukokortikosteroid, mineral kortikoid, glukokortikoid. Oh ya, jadi dexamethasone itu termasuk dalam obat apa teman-teman? Jadi dia itu termasuk dalam glukokortikosteroid gitu. Jadi dia itu termasuk dalam glukokortikosteroid ya, mineral kortikoid. Nah sedangkan si allopurinol ini tujuannya tuh untuk menurunkan si asam urat gitu. Jadi dia tuh asam urat gitu. Terus gimana nih? Ya udahlah, intinya sih kalau bikin patov sih dia itu, kalau si Cushing intinya kan dia itu kan hiper kortisol naik nih ya, banyak. Dari mana nih? Dari si Dexa gitu. Dexa ini sebagai glukokortikosteroid. Kok bisa dikasih Dexa? Jadi ada riwayat penyakit gitu si GOT. Jadi ada semacam ESO gitu ya, ada efek samping obat gitu. Ada semacam efek samping obat yang harus efeknya itu ya udah nantinya dia bakal ada lipolisis,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Proteolisis. Allahu Akbar, Allah. Ada proteolisis, terus akibat dari lipolisis ya ada penumpukan lemak di adiposa ya, adiposa sentral. Jadinya apa ya, ada gejala gitu ya, gejalanya apa, Moonfish, Buffalo Ham, sama si apa tadi tuh ya, pokoknya kayak mudah memar kayak gitu lah, kayak sesuai dengan riwayat penyakit sekarangnya sebetulnya gitu-gitu. Terus apa lagi kayak gitu, ngerti kan? Ngerti lah, paham insyaallah. Terus itu nih, nah jadi kan intinya sih ini gitu ya, ya udah gitu ya, biar itu mah udah gitu ya, biar buat Soka mah cukup kita paham ini juga kayak udah nice gitu, nggak usah yang kayak ribet-ribet. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita tahu cara kerja otak ya, kita bisa memaksimalkan itu bisa gitu. Otak kita tuh sangat peka terhadap hal-hal yang poin-poin penting. Ketika poin-poin penting udah kebentuk, ketika satu konsep udah terbentuk, dia itu bisa semacam kayak bikin cabang-cabang sendiri gitu ya. Ketika kita udah tahu konsep ini, maksudnya ketika udah tahu ini gitu ya, ya pokoknya nanti kita kembangkan gitu, itu nanti juga bakalan kayak ngalir sendiri, bakal berakar, bakalan banyak gitu, kayak gitulah pokoknya, nanti juga bakal bisa. Bismillah. Terus ya pokoknya kalau secara yang namanya analisis kasus kan berarti mungkin ada beberapa hipotesis nih katanya. Pertama, kalsium hidroiatrogenik. Emang hidroiatrogenik itu karena obatnya apa tadi, Dexa ya. Kalsium ya karena dia ada gejala klinis yang sangat khas ya, berupa Buffalo Ham, terus ada Moonfish, terus udah memar, apalagi ya pokoknya inilah, pokoknya sesuai ya. Terus Cushing syndrome endogen, ini kan termasuk dalam exogen ya teman-teman, ini termasuk yang endogen dari dalam gitu. Nah dari dalam itu misal tumor adrenal. Nah teman-teman, jadi gini loh ya, sebetulnya kalau secara klasifikasi si Cushing syndrome ini ya, kalau secara klasifikasi si Cushing ini tuh kebagi menjadi dua. Ada yang ACTH dependent, ada yang ACTH non independent. Nah jadi tandanya tuh biar kita ingat gitu ya, kalau dependent berarti si ACTH-nya tuh tinggi gitu, kalau non dependent kan ACTH-nya tuh rendah, kan ACTH bergantung berarti ACTH-nya tinggi. Nah kita ingat nih ya, kalau secara fisiologis kalau ACTH tinggi berarti ada tumor gitu ya, jadi gangguannya itu ada di, misal ada tumor pituitari gitu. Tapi kalau ACTH-nya rendah berarti gangguannya itu ada di adrenal, misal jadi ada adrenal hiperplasia gitu, jadi gangguannya itu ada di adrenalnya kalau ACTH-nya rendah. Terus ACTH ini kan adenokortikotropik hormon yang disekresikan oleh kortikotrop di hipofisis anterior atau adenohipofisis, itu secara histologis gitu. Nah kalau kita lihat di sini ada Cushing disease. Cushing disease itu disebabkan karena apa? Dari adenoma hipofisis. Kalau adenoma hipofisis dia masuknya kemana? Dia masuknya tuh ke ini ACTH dependent gitu. Nah tapi kan ini kan disebabkan adenoma hipofisis, berarti harus dicari dong sebenarnya dia itu kenapa gitu ya, apakah emang benar ada tumornya. Cari di pemeriksaan penunjang nanti. Kalau ini tumor adrenal endogen sebenarnya tuh mirip ya, nomor 2 sama nomor 3 itu sebenarnya mirip gitu ya. Sama dia itu enggak beda.
tadi kan ini ACTH dependen, kalau ini termasuk dong karena dia gangguannya ada di adrenal, kemungkinan dia itu tumor adrenal, kemungkinan dia itu adalah ACTH non independen. Berarti ACTH-nya turun ya. Tumor adrenal. Ingat aja nih ya, hipofisis itu 1 Cushing syndrome iatrogenik, 2 Cushing disease, terus yang sama Cushing syndrome endogennya apa ya, tumor adrenal gitu. Sebenarnya nanti kita cari ya dia tuh ada tumornya enggak. Terus kalau yang tumor adrenal juga tetap dicari sih adrenalnya ada tumornya enggak. Terus sama biasanya kalau yang endogen itu biasanya tandanya apa ya, sebenarnya sama sih ya, semuanya tuh kortisolnya naik. Yang namanya Cushing kortisolnya naik, tapi yang membedakannya itu adalah si ACTH-nya. Nanti kita lihat sih, kalau di sini kan hormon kortisol plasma pagi 140, urin prekortisol. Oke. Katanya dia tuh disebutnya tuh turun gitu. Ya udahlah. Nanti dicek di pemeriksaan hormon kortisol. Karena kalau di sini kan harusnya kortisolnya naik. Bentar kita baca dulu ya. Jadi dia itu katanya turun. Jadi dia itu kan si dexa glukokortikoid. Dia itu bakal lebih kuat dari si kortisolnya sendiri, menyebabkan kortisol naik. Supresi dari menekan ACTH gitu. Jadi si ACTH-nya menekan si ACTH. Jadi si ACTH-nya tuh jadi ini tuh hormon kortisol plasma pagi tuh ACTH guys. Dan ternyata dia tuh kayak disupresi gitu loh. Hormon kortisol plasma paginya turun. Jadi dia itu endogennya teman-teman. Ternyata dia itu turun. Kalau turun berarti yang independen. Nah, jadi ini efek kortisol. Kadar kortisol turun berarti mengeliminasi yang endogen. Ya gitu ya. Aduh gue pusing guys, bentar ya. Katanya harus naik. What? Bentar. Sabar. Kadang dia suka kayak gini lah, suka pusing juga. Tidak apa-apa. Nikmati aja kepusingan ini. Berproses. Katanya gini teman-teman. Dexamethasone ini adalah golongan glukokortikoid ya, dimana si obat ini tuh mengikat reseptor yang sama dengan kortisol. Jadi dia tuh berkompetitif lah, kayak kortisol eksogen sama kortisol endogen ini berkompetitif dengan reseptornya. Ternyata bahkan si kortisol eksogen ini lebih kuat nih dari kortisol endogen, sehingga penggunaan obat glukokortikoid ini akan memicu berkurangnya pelepasan ACTH gitu. Jadi kayak feedback negatif lah, bayangin ya, kan dia kortisolnya naik ya, otomatis dong feedback negatifnya itu ada si ACTH itu harus jadi turun gitu, tujuannya biar menurunin kortisol. Jadi kayak menekan pelepasan ACTH dan dari respon alami tubuh. Jadi dia tuh mensupresi ACTH di pituitari. Nah, hal ini tuh membuat kadar kortisol yang di endogen ini jadi rendah karena tubuh tuh menyeimbang. Nah, makanya benar, dia itu jadi rendah. Nah, hormon kortisol plasma pagi. Nah, maka dari itu yang disekresi rendah, hormon kortisol plasma paginya itu rendah. Nah, menurunnya kadar kortisol ini I see. Tadi sudah
kayak bingung gitu kan, masih kayak bingung gitu, ini kortisol mana sih, kok sama-sama kortisol, naik turun kayak bingung kan. Jadi gini ya, sebenarnya kortisol itu tinggi ya, dari mana sih? Dari obat kan, efeknya jadi ACTH-nya jadi turun. Nah si ACTH turun itu kan tujuannya tuh biar si kortisol biar kayak feedback negatif lah, tapi akhirnya yang terjadi adalah kortisol endogen malah jadi turun guys. Jadi yang naik itu sebenarnya kortisol eksogen gitu. Paham sampai sini? Enggak, ya udahlah, pura-pura paham aja. Paham insyaallah. Nah yang terjadi adalah hormon kortisol plasma paginya rendah gitu, makanya dia tuh rendah gitu. Nice kan? Makanya menurutnya kata kortisol ini melepaskan hipotesis Cushing syndrome endogen. Cushing syndrome endogen di mana adenoma adrenal, karena seharusnya pada penyakit ini ada peningkatan kadar kortisol. Ya iya sih sebenarnya. Ya ini juga benar, ini dieliminasi teman-teman. Yang nomor 2 tuh dieliminasi nantinya kalau berdasarkan pemeriksaan penunjangnya tuh kan tadi dia itu harusnya tuh kortisolnya tinggi. Ya sebenarnya semuanya tuh harus tinggi, tapi yang terjadi adalah di sininya malah rendah. Yaitu ya jadi endogen kan, kortisol endogennya harusnya tinggi gitu ya karena tumbuh adrenal, tapi dia rendah, makanya ya udah dieliminasi aja karena tadi ya Cushing endogen adenoma, karena adenoma adrenal karena seharusnya pada penyakit ada peningkatan kadar kortisol dan juga dapat melemahkan Cushing disease juga, dimana si Cushing disease ini kan dia termasuk dalam ACTH apa tadi itu, Cushing disease itu kan adenoma ya, Cushing disease ini kan termasuk dia tuh kan disebabkan karena adenoma hipofisis. Kalau adenoma hipofisis berarti ACTH-nya apa? Astagfirullahaladzim, suka lupa deh. ACTH-nya tinggi. Cushing disease itu ingat aja, dia tuh sebenarnya tumor juga. Cuman tumornya tuh di hipofisisnya. Nah kalau hipofisis ACTH tinggi. Nah kalau ACTH tinggi, ACTH tinggi, ini juga kortisolnya tuh bakalan tinggi gitu. Oke, nice. Aku udah punya nih. Saya sudah punya kesimpulan gimana. Jadi intinya ya, gini ya teman-teman ya. Si 2 ini tuh, aduh banyak banget curhat-curhatnya jadi jelek ya, geluh gitu. Kita ganti warna aja. Pakai warna apa teman-teman? Ini aja kali ya. Jelek bos. Warna ini aja ya, warna terang gitu, hijau kali ya. Nah, jadi si nomor 2 sama si nomor 3 itu dia itu dieliminasi karena pemeriksaan penunjang gitu. Karena ini ya, dari si ini katanya hormon kortisol plasma ternyata rendah, sedangkan si Cushing endogen sama si Cushing disease ini kortisolnya tuh tinggi semua gitu. Harusnya tuh dia tuh tinggi. Jadi kan endogen, kalau endogen berarti Cushing syndrome endogen berarti Cushing syndrome endogen itu berarti tumor adrenal ya. Tumor adrenal ini ACTH-nya rendah. Ketika ACTH rendah biasanya kortisolnya tinggi. Cushing disease itu disebabkan karena adenoma hipofisis yang ada di hipofisis pituitari, jadi ACTH juga tinggi juga. Nah yang terjadi adalah dia itu kortisolnya tinggi nih, tapi kortisol eksogen tinggi.
otomatis si ACTH, si DEXA ini mensupresi ACTH yang disekresiin oleh kortikotrof di adenohipofisis, jadi turun. Nah, ternyata efeknya itu adalah menurunkan kortisol endogen yang ada di tubuh gitu. Paham sampai sini? Paham, insyaallah. Jadi yang bikin pusing itu sebenarnya itu adalah kerutan antara kortisol eksogen dan endogen, tapi ketika kita udah paham, nice, seneng banget gitu ya. Apalin, hipofisisnya itu 1, Cushing syndrome iatrogenik, 2, Cushing syndrome endogen yaitu tumor adrenal, 3, Cushing disease adenoma pituitary. Oke, nice. Nice ya, nice. Hafal insyaallah. Nah, lanjut dari pemeriksaan fisik, ternyata KO-nya tuh sakit ringan, teman-teman. Sakit ringan karena dia itu apa ya? Bentar. Dia itu sakit ringan. Kalau sakit ringan berarti maksudnya apa? Kita lihat dulu catatannya. Nah, kalau sakit ringan berarti udah cukup mengganggu gitu ya. Ini kita ganti warna lagi kali ya. Ganti warna apa nih? Kita ganti warna jadi ini kali ya. Ini tuh jadi mengganggu aktivitas, kesadarannya kompos mentis, kemudian tekanan darahnya itu ini, nadinya ini, RR-nya ini, dan suhunya ini. Nah, kalau kita lihat ya, tekanan darah meningkat ini disebab ini adalah grade 2 ya. Benar enggak sih grade 2? 120 normal, 100 ya pokoknya hipertensi lah ya, lupa grade klasifikasi hipertensi aku lupa. Nah, kok bisa sih tekanan darahnya jadi tinggi gitu? Nah, tekanan darah jadi tinggi itu dikarenakan apa cenah? Kita lihat, kita baca. Nah, jadi kan tadi kan si efek tekanan darah tinggi itu kan si DEXA kan. Nah, si DEXA ini kan dia itu kan glukokortikoid ya, teman-teman. Nah, ternyata si DEXA ini kan mirip sama kortikosteroid kan. Nah, kortikosteroid itu kayak mirip sama mineral kortikoid, sedangkan kita tahu kalau mineral kortikoid itu berhubungan sama aldosteron. Nah, si aldosteron ini dia itu retensi natrium gitu. Nah, retensi natrium bikin hipertensi, kayak dia tuh absorpsi airnya banyak, volume plasma meningkat, habis itu sekresi kalium jadi makin banyak. Akhirnya yang terjadi adalah tekanan darah naik gitu ya, volume curah jantung naik gitu. Nadi meningkat. Jadi intinya tuh kayak si glukokortikoid memiliki cara kerja yang sama gitu ya, kerjanya sama. Ya gitu ya, kata siapa ya, kata ilmu fisiologi lah ya. Terus suhunya 36 ya, normal ya, 36,5 katanya. Pemeriksaan kepala, monophage, muka kemerahan, jerawat, ada buffalo hams. Nah, kalau jerawat ini mungkin karena imunnya turun kali ya. Buffalo hams ini punuk, ada punuk sama monophage. Jadi ini adalah ciri khas dari Cushing syndrome karena lipolisis, dikarenakan ini lipolisis ya, karena ini lipolisis, lalu dengan mekanisme yang belum jelas, maka tubuh ini akan terjadi ekspresi selektif kompetitif gitu ya, reseptor kortisol di jaringan adiposa. Jadi si kortisol ini berkeliling-keliling, kortisol eksogen ini berkeliling di jaringan adiposa, sehingga lipid-lipid dapat terakumulasi pada jaringan adiposa sentral. Jadi si lipidnya itu kan sentral ya. Nah, si lipid ini teradiposisi di jaringan adiposa sentral. Nah, ini merupakan gejala khas dari Cushing syndrome, buffalo hams, dan monophage. Nah, kemudian si glukokortikoid juga bisa menyebabkan proteolisis. Nah, ini menyebabkan proteolisis. Terus
bikin proteolisis. Bikin proteolisis. Terus yang terjadi adalah proteolisis, kulitnya jadi kemerahan ya, kulitnya jadi kemerahan karena tadi si kolagennya kurang ya. Saya proteolisis itu nggak hanya di otot ya, bisa aja di muka juga, menipis lapisan kulit, terus mengganggu sistem imun tubuh, makanya jadi jerawatan, timbul jerawat gitu-gitu. Terus pada abdomen di sini tuh sentral adiposa, di mana sentral adiposity itu adalah penumpukan lemak di tengah ya, di perut gitu. Nah itu karena apa? Efek dari glukokortikoidnya. Jadi dia tuh ya udah sih efek glukokortikoidnya. Terus yang terjadi adalah adanya pertambahan berat badan dalam waktu yang relatif singkat. Dapat terjadi peregangan pada kulit, yaitu ada scar, kulit tampak menipis disebabkan karena ya efek glukokortikoidnya yang menyebabkan proteolisis pada kulit. Terus pada ekstremitas ada atrofi otot atau muscle wasting karena sama proteolisis juga akhirnya. Terus ada edema pitting, dimana si edema pitting ini adalah cairan ya, penumpukan cairan akibat si retensi urin. Jadi sebenarnya nggak hanya di itu ya, nggak hanya tekanan darah naik, tapi dia itu ternyata edema pitting bilateral karena retensi natrium, penumpukan cairan di jaringan paha akibat yang efek dari efek glukokortikoid. Oke, nice ya, pemeriksaan fisik done. Lanjut ke pemeriksaan penunjang. Nah, di sini ada leukositosis. Leukositnya naik katanya, sedangkan neutrofil ini adalah bagian dari leukosit. Kenapa leukositosnya naik? Ya dia neutrofilnya tinggi. Kok bisa sih neutrofilnya tinggi? Nah, si neutrofil tinggi itu karena glukokortikoid juga gitu ya, efek glukokortikoid, dimana si glukokortikoid itu bikin neutrofil ini jadi, neutrofil ini kan dari sumsum tulang ya, dia itu jadi sumsum tulang terus jadi neutrofil. Nah jadi dia itu kayak ningkat gitu ya, jadi banyak gitu, itu pada lepas gitu ya. Jadi pelepasan neutrofil dari sumsum ke sirkulasi itu jadi banyak. Akibat apa nih? Akibat dari si glukokortikoid gitu. Jadi bikin neutrofilnya naik. Terus penggunaan glukokortikoid jangka pendek ini membuat limfosit ini bermigrasi keluar dari sirkulasi. Yang terjadi neutrofilnya naik, yang terjadi adalah limfositnya jadi turun gitu. Limfositnya turun, bermigrasi keluar dari turun dari sirkulasi maksudnya. Terus nah karena dia itu kan penggunaannya jangka panjang ya, di hampir setahun dipakai, akhirnya ya menurunkan limfopoiesis, sehingga ya ini jadi rendah banget gitu ya ininya limfositnya. Jadi efek dari glukokortikoid itu adalah peningkatan neutrofil, penurunan limfosit gitu. Terus ini ada peningkatan natrium ya, ini natriumnya naik, kaliumnya normal kali ya. Nah jadi si kortikosteroid ya, sebenarnya natrium tadi gue jelasin sih, ini tuh kayak berhubungan sama si glukokortikoid, memiliki cara kerja dengan mineral kortikosteroid. Aldosteronnya meningkat. Aldosteron meningkat ini menyebabkan peningkatan penyerapan natrium ke pembuluh darah, peningkatan natrium pembuluh darah, dan meningkatkan sekresi kalium ke tubulus ginjal. Akhirnya natrium serumnya jadi meningkat karena banyak diabsorpsi, dan kaliumnya jadi nurun karena banyak yang dikeluarin. Terus kadar gula darah. Nah tadi kan si Dexa ini dengan regulasi metabolisme glukosa bikin gula darah naik. Nah ini juga memicu gluconeogenesis ya. Meningkatnya gula darah ini akan terjadi gluconeogenesis sama glycogenolysis. Nah maksudnya apa? Jadi banyak deh glukosa ya, jadi makin lama makin naik dong berat badannya gitu. Terus fungsi hati, dari sini kalau hatinya sih kayak normal aja ya. SGOT, SGPT-nya kalau kita lihat-lihat ini normal. Fungsi heparnya normal karena steroid yang dikonsumsi ini
berarti emang belum merusak hati gitu. Terus kalau lipid, nah ini kalau lipid ini naik ya, ini lipid naik, trigliserida naik, jadi dia tuh bikin gangguan metabolisme sebenarnya. Di mana sih kortikosteroid jangka panjang dikonsumsi ini bikin lipolisis kan tadi, bikin ini tuh kan karena lipolisis ya teman-teman. Nah, peningkatan sensitivitas lemak perifer terhadap glukokortikoid serta peningkatan sensitivitas lemak perifer terhadap glukokortikoid, penumpukan lemak perifer, serta peningkatan pergantian dan produksi asam lemak bebas, dan peningkatan sintesis VLDL. Kayak banyak lemak yang pecah gitu ya, trigliserida jadi banyak juga. Ini mungkin berhubungan sama biokimia sebetulnya ya. Saya lupa nih biokimia ya, pembentukan kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini tuh cepet ingat dan cepet lupa juga sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar terus aja. Jadi dia itu peningkatan pergantian dan produksi asam lemak bebas dan sintesis VLDL. Oke deh, udah gitu aja. Terus ini hormon kortisol plasma paginya tuh rendah ternyata. Nah ini tuh yang disebut plasma itulah, ini tuh adalah hormon endogen yang seharusnya yang terjadi itu harusnya tinggi gitu ya. Nah ini tuh bisa mengeliminasi dari si hipotesis 2 dan 3. Terus nah ini sebenarnya udah jelas sebenarnya. Kalau urin prekortisol, pemeriksaan hormon kortisol plasma dan urin prekortisol menunjukkan sama aja sebetulnya. Ini juga dari urin prekortisol. Kalau ini dari darah, kalau ini dari urin. Ini tuh rendah juga katanya. Ya harusnya tinggi sih, harusnya tinggi gitu. Udah paham lah ya. Terus CT scan. Nah CT scan ini tuh untuk double kontras kepala. Ini tuh untuk membuktikan si etiologinya. Dia kan kortisolnya tuh tinggi ya. Kalau kortikosteroid itu sebenarnya karena apa sih? Apa ada tumor? Apakah ada hiperplasia gitu ya, dicari. Ternyata emang nggak ada tumor hipofisis. Berarti emang bukan disebabkan karena tumor adrenal, bukan. Kasih disease kan adenoma hipofisis juga bukan. Ya udah, berarti jelas ya. Berarti si hipotesis itu sebenarnya bisa dieliminasi karena ini gitu ya, dari pemeriksaan penunjang gitu. Mantep banget deh. Kita ciriin lagi nih pakai warna ini. Jangan deh, stabilo aja kali ya. Nah gitu. Jelek banget. Udahlah, gak apa-apa. Eliminasi hipotesis, kasih tanda elim hipotesis. Ya udah sih, ditegakkanlah diagnosisnya sindroma Cushing iatrogenik. Udah jelas pokoknya mah dari yang kita paparin sebelumnya. Oke, setelah didiagnosis si pasien harus digimanain sih? Maka didiemin doang kan tetap ya, harus diobatin ya biar sembuh. Kita kan sebagai dokter umum sesuai dengan SKDI itu kan Cushing ini termasuk SKDI 3 atau 4. Intinya kita tuh diharapkan untuk bisa menegakkan diagnosis dan juga melakukan tata laksana gitu secara tuntas katanya gitu ya. Terus tata laksananya apa gitu, dikasih metilprednisolon. Dimana sih metilprednisolon ini sebenarnya sama, dia itu adalah kortikosteroid tapi yang lemah gitu, lebih lemah dari Dexa. Potensi lebih lemah sehingga dilakukan tapering off. Nah tujuannya itu adalah untuk mengembalikan kortisol endogen agar sintesis hormon kortisol ini dapat dikembalikan seperti semula dan menghindari komplikasi insufisiensi adrenal. Perlu dipahami pada pasien ini sudah terjadi penyusutan produksi kortisol dari glandula adrenal karena Dexa bersifat memberi feedback negatif pada ACTH sehingga perlu dilakukan tapering off. Jadi gini ya, maksudnya tapering off bertahap 2 minggu itu kayak
dosisnya itu nggak sekaligus gitu ya, nggak sekaligus tapi pelan-pelan ya. Maksudnya gini, bentar. Aduh, loading guys, bentar. Nah kan metilprednisolon itu adalah kortikosteroid lemah, jadi dia itu tujuannya itu biar si kortisol endogennya itu kan jadi normal lagi gitu ya, normal lagi disintesis oleh apa ya, pokoknya disintesisnya gitu. Nah kalau si metilprednisolon langsung dikasihin dalam dosis banyak, yang terjadi gimana? Yang terjadi kaget dia itu. Misal ya, kan tadi awalnya dia dikasih dexa yang kortikosteroidnya tinggi banget, kortisolnya udah tinggi ya, dikasih yang rendah, sedangkan yang terjadi tubuh itu belum adaptasi untuk membentuk hormon kortisol endogen gitu, belum adaptasi gitu, kayak belum adaptasi, sedangkan makanya dikembalikan seperti semula, tapering off untuk menghindari kortisol, agar menghindari kan juga menghindari dari komplikasi insufisiensi si adrenal. Nah ini apa namanya, ininya komplikasinya. Jadi kan kalau si metilprednisolon dikasih sekaligus, terus hormon kortisol dalam tubuh jadi rendah banget, nah bahaya, malah jadi Edison, malah jadi timbul gejala baru yang lain-lain. Nanti dia itu bakal jadi insufisiensi adrenal. Nah untuk menghindari hal itu, kalau insufisiensi adrenal maka pelan-pelan gitu dikasihnya, secara dosisnya itu pelan-pelan gitu ya. Karena kan si dexa sendiri, penyusutan si dexa sendiri kan kortisol eksternal udah tinggi, otomatis kortisol endogen ini bakal jadi nyusut produksinya, dan ketika nyusut maka memberikan feedback negatif pada cairan ACTH gitu, sehingga harus jadi udah kayak si kortisolnya itu udah kayak settingan dari ACTH sama CRH ini, kayak yaudah deh pokoknya ini harus disesuaikan dulu gitu ya pengaturannya gitu. Makanya pelan-pelan, jangan sekaligus. Kalau sekaligus nantinya bakal insufisiensi adrenal. Oke guys, itu aja kali ya untuk kasus Cushing syndrome. Sebenarnya kalau aku suka ya, prinsipnya banyak ngomong aja gitu, dimana ketika ngomong itu kayak langsung ngalir ditulis kayak gini gitu, kayak gini. Aku tuh bukan tipe yang bisa menghafalkan ini gitu, karena ini tuh terlalu ruwet gitu, kayak terlalu intinya gimana. Tapi kalau kita udah paham, sebenarnya mau ngebaca patof itu lebih gampang kalau kita paham ya. Katanya gini, laki-laki 28 tahun, dia itu riwayat apa ini tuh, penyakitnya itu adalah gout, terus ada efek samping obat, katanya konsumsi dexa. Yang terjadi adalah ikatan dengan reseptor glukokortikoid, efek fisiologis kortisol meningkat, feedback negatif CRH. Oh iya benar, ketika kortisol itu kortisol eksogen ya, kortisol meningkat, CRH-nya turun, ACTH turun. Nah CTH turun, kortisol plasma malah jadi ini tuh yang endogen, kortisol plasma malah jadi turun, dan urin pri kortisolnya tuh malah jadi turun gitu, karena mikir kalau
kortisol dari obat juga udah tinggi, ya udah berarti kortisol plasma diturunin aja, urine free kortisol diturunin aja. Ternyata dari si efek samping obat ini mempengaruhi ini. Pertama dia tuh mempengaruhi siklus tidur. Dia itu mempengaruhi irama sirkadian, melatonin jadi turun, sulit tidur. Terus dari efek metabolik, ternyata dia tuh mempengaruhi, dia kan metabolisme glukosa ya. Yaitu ada gluconeogenesis, ada lipolisis, FFA, redistribution dan redisposite. Ini asam apa? Fatty acid, asam lemak bebas ya. Free fatty acid, asam lemak bebas, redisposite, rediposite. Jadi si asam lemak bebas itu pecah. Pecah, terus abis pecah tuh dideposit lagi gitu. Jadi lipogenesis lagi. Glukosa naik, gula darah naik, insulin naik. Jadi lipogenesis pembentukan lemak lagi, tapi di sentral dorsal-cervical jadi buffalo hump, abdomen jadi kontrol adiposit, facial jadi manifest, jadi numpuk di perut, numpuk di muka. Abis itu ya kalau lipolisis kolesterol total TG naik, berat badan juga naik. Abis itu proteolisis, massa dan pertumbuhan fungsi ototnya diturun karena tadi atrofi otot tungkai atau muscle wasting, kelemahan kedua tungkai, protein struktural, pembuluh darah. Maksudnya apa ya? Pokoknya dia tuh jadi gampang luka kali ya. Protein jaringan ikat yaitu si kolagen, protein jaringan ikat, proliferasi fibroblast jadi turun, sintesis kolagen jadi turun, atrofi sintesis kolagen, terus atrofi kulit jadi striae, tekanan aliran kapiler naik, muka kemerahan jadi merahan, terus ada physical barrier-nya, jadi barrier tuh kayak pertahanan ya, physical barrier jadi gampang luka, gampang memar karena si gampang jadi sintesis kolagennya dia turun. Habis itu ada efek permisif, ada katekolamin jadi vasokonstriksi, mimik aldosteron, ikatan dengan mineral kortikosteroid, ya ini sama aldosteron sih. Natrium serum naik, retensi cairan, edema, volume darah, hipertensi, nice, okay. Terus efek antiinflamasi dan imunosupresif, inhibisi sitokin. Oh iya gitu ya, aku baru tahu. Sebenarnya bukan inhibisi sitokin sih, sebenarnya kayak jerawat ini karena imunnya turun guys. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, imunosupresif jadi benar guys, imunosupresif kan sitokinnya jadi turun ya. Kalau sitokin turun jadi ketika dia kena ada bakteri nih, jadi dia sensitif gitu, sensitif ya, imun turun, sitokin turun jadi sensitif, kena infeksi langsung deh gitu. Fosfolipase A2 asam arakidona turun, ini tuh sitokin proinflamasi ya, jadi turun semua. Oh jadi guys, kenapa dia tadi jadi ulu hati, karena kan dia HCl-nya naik, HCl bisa naik, fokusnya naik, HCO3 itu tuh karena ini prostaglandin, si anti nyerinya tuh jadi turun. Makanya kalau yang stres gitu suka itu ya, nyeri lambung. Pengaruhnya tuh di sini gitu ya. Terus ada gangguan regulasi leukosit di mana inhibisi neutrofil dengan si endotel, neutrofil jadi leukositosis, jadi distribusi ke KGB, limpo, dari distribusi ke limfositopenia, kalsium. Makanya ya udah, ini tuh kalsium sindrom iatrogenik, inisiasi metilprednisolon, tepiding metilprednisolon itu adalah kortikosteroid yang lebih kortisoid, yang efeknya itu kayak lebih lemah dari Dexa.
Oke guys, itu aja ya, cukup sekian untuk kasus ini. Alhamdulillah ya Allah sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya insya Allah bermanfaat sih. 1 jam 9 menit 27 detik ya, saya bicara, saya pidato panjang lebar tentang Cushing. Tapi yang pasti mudah-mudahan paham dan tentunya besok bisa ngomong banyak ya, bisa paham apapun pertanyaan dari dokternya, dibolak-balik sekalipun ketika kita sudah paham dengan kasusnya insya Allah. Dan ketika kita udah paham, udah masukin nih materi ke girus-girus otak, itu kita bakal bisa nulis walaupun gak hafal mati. Ini si Fatop ini aku gak hafal ya, Fatop ini tuh gak hafal, tapi kayak ya udah sih, nanti besok mungkin kita tuh bikin semacam satu apa ya, contohnya nih dia tuh kan, maksudnya kayak aku bikin satu, misal ini tuh tadi itu apa, Cushing ya, Cushing itu penyebabnya apa, jadi kayak semacam ini penyebab apa, ini penyebabnya apa lagi nih, ini penyebabnya apa lagi nih, kayak bikin berakar-akar gitu deh gitu. Tapi insya Allah paham. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar dan aku juga ini sedang belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.